Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat Mexican bun atau yang biasa kita kenal dengan roti boy atau roti O. Tekstur rotinya sangat lembut dan empuk, dipadukan dengan topping kopi dan isian butternya yang gurih dan wangi, jadi bikin tambah nagih ya. Dan resep kali ini insya Allah anti gagal, jadi teman-teman bisa coba bikin sendiri di rumah roti boynya, asalkan ikutin tips dan triknya secara benar ya. Oke, kita langsung saja lihat cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga. Tonton terus video ini sampai selesai. Yang pertama kita akan bikin adonan rotinya terlebih dahulu. Masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi di dalam wadah yang cukup besar. Tambahkan juga 1 saset kecil atau sekitar 27 gram susu bubuk, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Kita aduk sebentar semua bahan keringnya ini sampai tercampur. Setelah itu tambahkan 100 ml susu cair atau bisa juga diganti dengan air dingin. Kita masukkan juga setengah butir telur. Ini 1 butir telur saya kocok lepas dan nanti kita bagi dua, setengah bagian kita masukkan ke adonan rotinya ini dan nanti setengah bagian lagi kita masukkan untuk topping kopinya nanti ya. Setelah itu kita aduk sebentar menggunakan spatula sampai bahannya ini tercampur. Jika bahannya sudah tercampur seperti ini, kita masukkan 30 gram butter atau margarin. Kita campurkan lagi sebentar menggunakan spatula. Setelah itu kita lanjut mencampurkan adonannya ini menggunakan mixer. Mixer adonan dengan kecepatan bertahap dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi sampai adonannya kalis elastis. Jika dirasa adonannya sudah kalis elastis, kita mengaktifkan mixernya. Tanda adonannya itu kalis elastis jika direntangkan seperti ini, adonannya tidak mudah sobek ya. Nah, ini adonannya langsung akan kita pindahkan ke alas kerja. Pindahkan adonan ke alas kerja. Setelah itu kita bulatkan sebentar adonannya. Kita tarik-tarik ke bagian bawah seperti ini. Setelah itu kita potong adonan. Saya hanya potong menjadi 6 bagian. Boleh teman-teman timbang kalau mau bagiannya sama rata. Setelah itu kita bulatkan adonannya. Nah, ini adonannya sudah kita bulatkan semua. Jika sudah, kita siapkan isiannya. Untuk isiannya saya menggunakan 40-60 gram mentega asin yang sudah dibekukan. Jadi setelah dipotong-potong ini menteganya disimpan di freezer lebih kurang 1 jam ya. Setelah itu kita ambil 1 adonan, kita tarik bagian pinggir adonannya seperti ini. Biarkan bagian tengah adonannya membuncit atau menggembung. Jika sudah, ambil 1 potong menteganya. Setelah itu kita tarik-tarik bagian pinggirnya ke atas, kita tutup sampai rapat ini menteganya. Cubit-cubit bagian atasnya supaya menteganya ini benar-benar tertutup rapat, supaya nanti setelah dipanggang tidak bocor. Setelah itu rounding adonannya menggunakan tangan seperti ini sampai adonannya ini mulus dan
isiannya benar-benar tertutup rapat ya. Jika sudah, siapkan loyang. Ini loyangnya sudah saya alasi dengan baking paper. Letakkan bulatan adonan di atas loyang. Kita lakukan lagi hal yang sama pada semua adonan. Tarik bagian pinggir adonannya seperti ini, biarkan bagian tengahnya tetap membuncit. Setelah itu letakkan isiannya di tengahnya. Tutup rapat isian dengan adonan dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Setelah itu rounding adonan sampai permukaannya halus dan isiannya benar-benar tertutup rapat. Lakukan hal yang sama pada semua adonan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, adonannya sudah diisi. Selanjutnya akan kita tutup dan kita diamkan atau kita proofing adonannya ini lebih kurang selama 1 jam. Sambil menunggu adonannya ini di proofing, kita akan lanjut membuat adonan topping kopinya. Siapkan wadah, kita masukkan 1,5 sampai 2 sendok makan kopi bubuk tanpa ampas. Saya menggunakan Nescafe Classic. Tambahkan 1 sendok makan air panas. Kita aduk sampai kopinya ini larut. Setelah itu tambahkan 6 sendok makan butter atau margarin yang sudah dilelehkan. Tambahkan 4 sampai 5 sendok makan gula halus. Setengah butir telur. Setelah itu kita campurkan adonannya ini sampai tercampur rata dan gulanya ini larut. Jika gulanya sudah larut, kita tambahkan 4 sendok makan tepung terigu protein sedang. Setelah itu kita aduk lagi menggunakan whisker sampai adonannya ini benar-benar tercampur rata dan nanti tekstur adonannya menjadi halus. Nah, kira-kira seperti ini tekstur adonannya sudah halus. Setelah itu kita aduk sebentar menggunakan spatula. Siapkan piping bag. Kita masukkan adonan kopinya ini ke dalam piping bag seperti ini. Jika adonannya sudah dimasukkan semua, kita ikat piping bagnya dan kita simpan adonannya ini sebentar di dalam kulkas sambil menunggu adonan rotinya mengembang ya. Nah, setelah 1 jam adonan rotinya sudah mengembang. Langsung saja kita potong bagian ujung piping bagnya, semprotkan adonan kopinya di atas adonan rotinya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, jika semua rotinya sudah diberi topping seperti ini sudah siap kita masukkan ke dalam oven ya. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit. Kita panggang adonan di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama 15 sampai 20 menit di rak bawah. Pada 5 menit terakhir kita pindahkan rotinya ini di rak atas. Setelah itu kita panggang lagi sampai matang. Nah, setelah 15 sampai 20 menit ini
Rotinya sudah matang, kita keluarkan dari oven. Kita diamkan dulu sesaat sampai uap panasnya berkurang. Setelah itu kita keluarkan rotinya ini dari loyang. Kita potong rotinya ya. Jadi tekstur dari toppingnya ini krenyes-krenyes renyah, dan bagian dalamnya ini lembut banget rotinya, dan isian butternya meleleh sempurna ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, tekstur rotinya benar-benar empuk dan lembut. Wangi kopinya berasa banget dan rasanya itu pas menurut saya ya. Pokoknya rekomen banget buat teman-teman coba di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat Mexican Milky Bun. Ini sejenis roti boy ya, tapi dengan menggunakan topping susu tanpa menggunakan kopi. Dengan isian butter, ini rotinya benar-benar enak banget, lembut, wangi, empuk. Pokoknya ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Oke, kita langsung saja lihat cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga. Tonton terus video ini sampai selesai. Langkah yang pertama, kita akan membuat adonan rotinya terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 50 gram gula pasir, 4 gram atau sekitar 1,5 sendok teh ragi instan, 215 gram tepung terigu protein tinggi, 35 gram tepung terigu protein sedang, 15 gram susu bubuk. Kita aduk sebentar semua bahan keringnya ini sampai tercampur. Setelah itu tambahkan 1 butir telur, 115 gram campuran susu dan air. Ini susu dan air saya campurkan 60 gram susu cair dingin dan 55 gram air dingin. Saya masukkan bertahap. Setelah itu kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, kita akan tambahkan 1/4 sendok teh garam, 40 gram butter atau margarin. Setelah itu kita campurkan kembali garam, margarin, dan adonannya ini. Ini saya masih menggunakan spatula ya. Jika sudah setengah tercampur seperti ini akan lanjut saya mixer supaya nanti adonannya lebih mudah kalis dan elastis. Ini saya mixer sampai adonannya kalis elastis. Kalau teman-teman punya mixer yang khusus untuk bikin roti itu lebih bagus ya. Ini saya menggunakan mixer biasa, jadi agak lama prosesnya. Nah, jika adonannya sudah licin seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Kita rentangkan adonan. Jika adonannya ini tidak mudah sobek seperti ini, berarti ini adonannya sudah kalis, sudah cukup ya. Kita bulatkan adonannya, dan ini akan langsung kita bagi adonannya. Siapkan alas kerja dan taburi alas kerjanya dengan sedikit tepung terigu. Kita tuang adonannya di alas kerja. Jika dirasa adonannya ini masih agak lengket, bisa kita taburi sedikit tangan kita dengan tepung terigu. Setelah itu ini adonannya akan kita potong dan kita bagi. Saya menggunakan timbangan supaya sama rata. Potong dan timbang adonannya. Berat per adonannya lebih kurang 40 gram.
Nah, ini adonannya sudah saya bagi dan timbang semuanya. Selanjutnya adonannya akan saya bulatkan. Sebelumnya ini saya sudah siapkan isiannya. Untuk isiannya saya menggunakan butter yang beku. Jadi setelah dipotong-potong butternya ini kita masukkan ke dalam freezer lebih kurang 1 jam ya. Nah, ini adonannya saya bulatkan seperti ini. Bisa juga dironding ya, sesuai selera. Nah, jika adonannya sudah dibulatkan semua, ambil satu adonan yang pertama dibulatkan. Kita tarik atau pipihkan bagian pinggir adonan seperti ini, dan bagian tengah adonan biarkan tetap menggembung. Setelah itu kita ambil satu potong butter atau untuk isiannya. Kita tutup butternya dengan menarik bagian sisi pinggir adonannya sampai butternya benar-benar ketutup rapat. Dan cubit-cubit adonan seperti ini, pastikan butternya ini benar-benar tertutup rapat ya, supaya nanti pas dipanggang butternya ini tidak pecah atau tidak keluar. Nah, jika sudah, kita susun di atas loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti atau baking paper. Lakukan hal yang sama pada semua bulatan adonan roti sampai selesai. Ini saya mendapatkan 12 potong adonan tadi. Jadi ini nanti akan saya panggang 2 kali ya di oven. Nah, kita cubit-cubit bagian atasnya supaya tertutup rapat butter atau isiannya. Nah, jika sudah seperti ini, kita susun adonannya di atas loyang. Setelah itu kita akan tutup dan istirahatkan 30 menit sampai 1 jam sampai adonannya ini mengembang. Sambil menunggu adonannya diistirahatkan, kita akan membuat toppingnya. Di sini saya menggunakan 50 gram butter mix margarin. Jadi saya menggunakan 25 gram butter dan 25 margarin saya campur ya. Setelah itu 75 gram gula halus. Ini gulanya saya ayak terlebih dahulu karena saya menggunakan gula kemasan, jadi ini gulanya ada yang menggumpal. Kita ayak terlebih dahulu. Setelah itu kita mixer sampai gula dan margarinnya ini tercampur. Mixer dengan kecepatan rendah. Nah, ini karena wadah yang saya gunakan ini agak datar, jadi ini saya matikan sebentar mixernya dan saya simpulkan lagi supaya ini gula dan margarinnya ini benar-benar tercampur ya. Setelah itu ini akan saya kembali mixer sampai nanti adonannya putih pucat. Nah, jika adonannya sudah tercampur dan putih pucat seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Kita simpulkan kembali menggunakan spatula adonannya. Setelah itu akan saya tambahkan 60 gram putih telur dan 1 sendok teh pasta vanila. Boleh juga menggunakan vanili ekstrak ya. Kita mixer lagi sampai semua bahannya ini tercampur. Ini saya mixer cukup dengan kecepatan rendah, sebentar saja ya. Nah, jika semua bahannya ini sudah tercampur, kita matikan sebentar mixernya. Kita simpulkan kembali adonannya menggunakan spatula. Setelah itu kita tambahkan 75 gram tepung terigu protein sedang. Ini kita ayak dulu, dan 10 gram susu bubuk. Kita ayak tepung dan susunya. Setelah itu kita mixer kembali sebentar dengan kecepatan rendah sampai semua bahannya ini tercampur. Nah, jika sudah tercampur semua bahannya, kita matikan mixernya dan kita simpulkan kembali menggunakan spatula supaya semua bahannya ini benar-benar tercampur merata. Nah, kira-kira seperti ini tekstur adonan untuk toppingnya ya. Selanjutnya, siapkan plastik segitiga atau piping bag. Kita masukkan adonan ke dalam piping bag. Masukkan semuanya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Jika sudah, kita ikat bagian atasnya dan jangan lupa disimpan sebentar dalam kulkas lebih kurang 15 menit. Nah, selanjutnya kita akan cek adonan rotinya. Jika sudah mengembang seperti ini akan langsung saja kita beri topping di atasnya. Potong ujung bagian piping bagnya sedikit. Setelah itu
kita tuang perlahan adonan toppingnya di atas adonan rotinya. Taburi mesis coklat di atas adonan topping secukupnya saja. Nah, jika sudah, ini sudah siap kita masukkan ke dalam oven. Sebelumnya saya sudah panaskan oven 10 menit. Kita panggang adonan rotinya ini di suhu 170 derajat celcius, api atas bawah selama 15-20 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, jika sudah 15-20 menit, ini rotinya sudah matang. Langsung kita keluarkan dari oven dan biarkan sampai rotinya ini hangat. Nah, ini dia rotinya sudah siap disantap. Disantap selagi hangat ini enak banget. Bagian luarnya itu crispy. Ini wangi banget rotinya saat dipanggang. Jadi bagian luar, topping luarnya ini crispy dan dalamnya ini menteganya tadi ya. Tuh, pokoknya ini wangi banget, enak banget, rotinya lembut, menteganya enak banget, lumer. Pokoknya rekomen banget buat teman-teman coba di rumah ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga resep ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Dan nyalakan notifikasi loncengnya juga, biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.